Perkenalkan, saya Farel Haji dengan NIM 135222142 bersama teman-teman saya Muhammad Fatihul 135224142 143 Ahmad Torik 135224141 dan Muhammad Zaidan 135224146. Di sini kami akan mendemonstrasikan video PSPL Rubusnya. Oke, dimulai dari data ingestion. Di sini aliran data dimulai dari Open WebSocket dari Coinbase, lalu kita terima ke Kafka. Di sini kami menggunakan message broker Kafka. Nah, di sini udah menerima WebSocket sudah connect, terus menerima data, lalu send di Kafka-nya. Lalu yang berikutnya itu data processing. Nah, di sini yang bertugas mereceive dari Kafka-nya, lalu setelah beberapa menit di save processing candle ke database. Setelah itu ini adalah di database menunjukkan data sudah berhasil tersimpan dengan format yang sudah diprocessing dengan format OHLC. Lalu yang berikutnya mengenai MLOps. Ya, oke, selanjutnya di sini ditampilkan model mana yang sedang dipakai dan juga sebenarnya ada juga API buat list version model. Di sini ditunjukkan bahwa statusnya healthy. Lanjut aja. Lalu di sini dashboard untuk menampilkan output apa aja yang nantinya dipakai untuk di front end prediction-nya. Oke, selanjutnya mengenai otomasi workflow menggunakan N8N untuk retrain modelnya. Di sini kami men-schedule setiap hari, setiap jam 1. Lalu ini kita get model matrix-nya, prediksi dengan endpoint-nya. Lalu kita quality check. Kita cek average dari ketiga buy, hold, dan sell-nya. Kalau average confident-nya di bawah 0,5, maka kita anggap quality-nya sudah jelek atau tidak bagus. Jadi kalau true maka kita akan retrain. Kalau false kita akan tetap pakai modelnya. Mungkin kita coba sedikit execute. Ya, ini masuk ke false. Kita mungkin sedikit eksekusi ketika modelnya true. Ya, proses retraining. Ya, berhasil. Model sudah menggunakan versi yang terbaru. Selanjutnya masuk ke bagian penjelasan dashboard front end. Oke, di penjelasan front end sendiri di sini kita mau memakai time frame walaupun datanya itu hanya 1 menit, tapi di backend itu diproses dan dikumpulkan. Dia ada 1 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam dan kawan-kawannya. Kita pakai 1 menit. Di sini tuh current price dari harga sekarang. Di sini tuh perubahan harga dalam 1 menit. Jadi perubahan harga dalam perubahan volume dalam 1 menit sama ini range harganya. Nah, ini sinyal terakhir yang dikasih dari prediksinya, dan ini beberapa sinyal terakhir. Berikut adalah price chart-nya yang didapatkan dari data ingestion tadi. Terus berikut untuk kalau misalnya kita mau melihat candlestick-nya, karena tadi kan kita mengambilnya OHLC ya, jadi bisa dibikin candlestick seperti ini. Lalu ini untuk volume-nya. Gitu. Terus berikut ini adalah total rekap sinyal dari hasil prediksinya. Di sini dilihat ada total sinyal, sinyal buy, sinyal sell, hold, dan ini persentase confidence ya. Dan ini list dari hasil sinyal ya sebelumnya. Lanjut ke bagian pipeline otomasinya. Oke, masuk ke pipeline CI/CD-nya. Jadi di sini saya akan menunjukkan pertama GitLab CI-nya. Jadi ini ada beberapa stages, dimulai dari lint, terus ada dimulai dari masuk ke build, deploy, terus langsung di verifikasi. Jadi ya di sini kalau untuk tes, ini akan melakukan tes terhadap Python-nya, terus juga ada front end, terus melakukan health test ke beberapa services. Lalu ini masuk ke build, jadi di sini ada sebuah template dan ini akan nge-build dari data ingestion-nya, data processing, lalu juga nge-build ML model dan front-end dashboard-nya. Lalu setelah build-nya selesai, itu akan langsung di-deploy ke Minikube.
Dan di sini memerlukan job sebelumnya, yaitu build data, data processing, ML model, dan front end. Dan di sini akan menggunakan langsung config dari kubectl lokal, dan di sini akan langsung melakukan apply dan ngedeploy-nya ke Minikube yang lokal ini. Dan setelah itu akan ada verifikasi dan melakukan smoke test untuk verifikasi services apakah responding atau tidak. Dan di sini sebagai contohnya, saya akan menambahkan pada dashboard. Di sini saya akan menambahkan crypto analytics dashboard. Dan di sini saya pertama akan matikan dulu port forwarding-nya dan nge-push perubahan terbaru, yaitu penambahan dashboard. Dan di sini saya sudah menjalankan GitLab runner-nya secara lokal menggunakan PowerShell. Dan di sini bisa dilihat itu mereceive dari repo kami. Dan kalau melihat di pipeline-nya, ini akan ada pipeline baru yang terjalankan mengenai commit terbaru, yaitu perubahan pada page.tsx. Dan di sini akan menunggu proses dari pipeline-nya. Oke, di sini pipeline-nya berhasil semua. Jadi dari test, build, deploy, verifikasi itu berhasil. Jadi di sini setelah di-build itu akan secara otomatis ngedeploy ke Minikube yang lokal. Jadi di sini udah ada nge-pick up konteks dan config-nya dari lokal. Bisa dilihat di bagian sini. Itu sudah nge-pick up langsung melakukan deployment. Dan di sini saya akan menjalankan sebuah script untuk melakukan forwarding ke hotspots yang berjalan. Dan di sini bisa dilihat secara langsung bahwa judulnya itu berubah. Jadi ada dashboard. Dan ini menunjukkan bahwa pipeline itu berhasil melakukan perubahan yang secara langsung ke Minikube lokal yang sudah di-deploy. Itu saja dari kami. Terima kasih.